Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu. Nggih. Saya kok dari Bu Ita itu nggih tidak videonya lag, nggak gerak dan suaranya Bu Ita. Nah, kayak sepertinya jaringannya kurang lancar nggih. Habis hujan di Sragen. Iya mungkin. Iya. Nggih. Sampun ini kita nunggu Bu Warni sama Putri dulu ya. Nggih.
Pun Bu. Nggih, sekedap nggih Bu Werni nggih. Pun. Penting boten nyepelake. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sekedap nggih. Saya balesi WA sekedap. Nggih. Iya, Mbak. Anu weh. Nang anu HP weh, Mbak. Ya. Bu Werni maaf. Ini tadi saya ada 2 PMO. Jadi Ibu PMO yang ketiga. Ya, ada sesuatu yang baru ini. Jadi saya tadi diskusi dulu dengan rekan-rekan fasilitator. Nah, nanti saya coba juga diskusikan sesuatu yang baru tadi dengan sekolahnya Bu Werni nggih. Suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas Bu Werni dan Putri? Sudah nggih. Sudah jelas. Sampun longgar kegiatannya. Sudah ini dilonggar-longgarkan di waktu. Oke. Aduh.
Saya dari Jogja ini, Bu. Cari banyak orang, ya lah. Kalau nggak diginiin nanti nggak main-main. Ya, baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ibu-ibu deh. Ibu-ibu, saya izin mulai, nggih. Monggo. Oke, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng, warahmatullahi wabarakatuh. sugeng siang yang sama-sama kita hormati Ibu Suwarni SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Tunggul 2, Kabupaten Sragen, Bu Yunita dan Bu juga Putri, guru kelas 1 dan juga kelas 4. Pripun kabarnya di hari Jumat ini? Sehat, Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, aduh. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat ya. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu di kegiatan PMU kita bulan Oktober. Baik, kita langsung saja. Saya minta waktunya sebentar. Yang pertama untuk Bu Ita dan juga Putri, guru kelas 1 dan juga kelas 4. Mohon dapat disampaikan kepada kita semua. Yang pertama terkait dengan metode pembelajaran di kelas Ibu itu seperti apa, atau gini saja, monggo ditulis dulu, diingat-ingat selama 1 minggu ke belakang atau 2 minggu ke belakang atau 1 bulan ke belakang. Nah, dari hari Senin sampai hari Sabtu itu apa saja yang dilakukan oleh Bu Ita dan Putri. Itu ngapain aja dari awal pembelajaran sampai berakhirnya pembelajaran. Itu secara detail. Nah, silakan kalau perlu waktu untuk oret-oret dulu mboten nopo-nopo, mau menyampaikan juga mboten nopo-nopo, nanti mau siap juga. Nah, selanjutnya saya ke Bu Warni selaku kepala sekolah. Ibu nanti juga mohon dapat disampaikan kepada kita semua apa saja kegiatan-kegiatan, program-program yang Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir ya, dalam memimpin pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah Ibu. Dan apa rencana Ibu di bulan berikutnya, di bulan November. Seperti itu. Jadi monggo untuk ibu-ibu sekalian yang kalau perannya sebagai kepala sekolah ya kepala sekolah, sebagai guru pengampu ya guru pengampu, apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Gitu. Nanti kalau sudah siap menyampaikan bisa langsung saja open mic dan disampaikan. Itu nggih. Nggih Mbak Ayu.
Waktunya berapa menit Mbak Ayub atau bisa Kalau sudah, monggo bisa disampaikan Ibu. Nggih. Kita coba sekarang ya Mbak Ayub Nggih, eh, nggih, Bu. yang kami lakukan sebagai kepala sekolah selama ini kurang lebih dari satu bulan ke belakang kami melakukan sosialisasi kepada Bapak wali murid komite yang hubungannya dengan sekolah penggerak. Di sini jelasnya karena pembelajarannya eh, yang hubungannya dengan sekolah penggerak ini kami memberi sosialisasi kepada apa itu wali murid, komite, kemarin juga dihadiri oleh Bapak Lurah dan Ibu Pengawas. Itu yang pertama. Menyampaikan sekaligus kami menyampaikan program-program ke depannya yang akan kami lakukan khususnya untuk SD Tunggul 2. Ini saya sampaikan kepada orang tua, murid terutama karena mungkin ada perubahan untuk jadwal kegiatan ataupun jadwal pelajaran yang mungkin lebih lama dari biasanya. Jadi kami lakukan sosialisasi kepada yang apa itu wali murid, komite dan sebagainya. Yang kedua, Bu Ayu, kami melakukan briefing atau rapat sekolah yang khususnya tentang pembelajaran, memberi pengarahan atau masukan, kita sharing bersama untuk guru-guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, khususnya pada guru kelas 1 dan kelas 2 eh, tentang pembelajaran yang kita lakukan, kita tekankan pada pembelajaran untuk anak. Misalnya kita melakukan asesmen itu harus Pak Ibu lakukan betul-betul mencakup asesmen awal, proses, akhir. Gitu. Bu Ayub, itu pada waktu rapat atau briefing tentang pembelajaran itu kita tekankan pada guru-guru seperti itu. Terus yang selanjutnya kami minta eh, juga minta sebagai apa untuk pengecekan kami minta kepada eh, ibu guru, bapak ibu guru tentang hasil pembelajaran selama ini. Misalnya saya ke guru kelas 1 minta informasi kepada guru kelas 1 bagaimana pembelajarannya tentang keberhasilannya atau asesmen apa yang telah dilakukan. Misalnya kemarin dengan Putri melakukan dalam pembelajaran bahasa itu tentang identitas diri itu ya Mbak ya, pengenalan diri anak itu anak kelas 1 itu pengenalan huruf terutama untuk pelajaran itu yang sudah mahir bisa membaca berapa Mbak Tri, yang belum berapa, yang anak-anak yang belum apa itu kemampuannya kurang berapa nanti eh, apa untuk selanjutnya pembelajaran monggo itu semua asesmen Bapak Ibu Mbak Tri lakukan itu merupakan acuan atau untuk memperbaiki atau untuk pembelajaran selanjutnya. Misalnya anak yang kurang mampu diberi eh, bimbingan lebih dan yang sudah mahir misalnya diberi materi ditambahi seperti itu briefing kami. Yang selanjutnya kami juga melakukan supervisi setiap bulan supervisi administrasi kelas. Terus untuk supervisi pembelajaran kami itu tadi menanyakan kepada Bapak Ibu guru tentang pembelajaran yang sudah sudah berlaku di kelas masing-masing.
Terus untuk selanjutnya kami juga memantau melaksanakan pelaksanaan ekstrakurikuler yang selama ini sudah kita sepakati, kita jadwalkan bersama, yaitu hari Senin, Selasa itu setelah jam pembelajaran, yaitu setengah satu setelah sholat bersama, setengah satu itu kita mulai jam untuk Senin dan Selasa melakukan penambahan jam untuk persiapan ANBK itu, jadi kelas 4 dan kelas 6 selama 2 hari. Terus untuk ekstra hari Rabunya itu ekstra olahraga, hari Kamisnya karawitan, hari Sabtunya adalah ekstra wajib pramuka. Itu kami melaksanakan bersama-sama sesuai dengan tugas atau jadwal yang telah ditentukan. Gitu. Kemarin juga kami program mendukung program proyek, yaitu yang pada bulan September ini kelas 1 dan kelas 4 sudah melakukan proyek profil pelajar Pancasila. Kami sudah membentuk tim kemarin, sudah membentuk tim yang diketuai oleh kelas 1 juga guru kelas 1, kelas 4 juga kelas 4 dibantu oleh guru mapel dan guru lainnya untuk mendukung kelancaran proyek kami, Mbak Ayub. Kami juga untuk kelas 4 juga seperti itu, membuat tim proyek yang diketuai oleh guru kelasnya, dibantu juga oleh guru mapel dan teman-teman. Ya, kebetulan untuk mendukung proyek kelas 4 ini, karena temanya adalah kesatria lingkungan, jadi kami berusaha berkebun karena sekolah kita adalah punya kebun yang agak luas, jadi kita manfaatkan untuk berkebun untuk itu. Jadi kita bersama-sama kelas 1 sama 4 dan kelas gurunya kelas 1 gurunya bersama-sama melaksanakan kelas atas. Itu Bu Ayub. Terus yang selanjutnya kami juga kemarin itu melaksanakan untuk menambah pengetahuan terutama guru-guru dengan belajar di PMM yang belajar mandiri itu kita sudah kerjakan sampai modul keempat. Kita kerjakan bersama-sama, kita secara bersama-sama kita mengerjakan PMM yang modul mandiri itu kita kerjakan bersama-sama. Untuk sementara ini dulu, nanti ke depannya kami berusaha untuk supervisi pembelajarannya akan kami intensifkan, terutama untuk mendukung pembelajaran pada anak supaya betul-betul menjadi guru dalam mengajar itu dalam pembelajarnya bermakna, berpusat pada siswa dengan cara yang telah kita pelajari dengan asesmen diagnostik, asesmen proses, asesmen formatif, asesmen sumatif demi untuk tercapainya pembelajaran itu, serta dalam pembelajaran itu guru dalam pembelajaran itu supaya saya tekankan untuk guru anak-anak tidak bosan, jadi menggunakan model atau media yang interaktif. Jadi guru itu saya tekankan tidak harus aktif dan kreatif supaya anak-anak tidak jemu dan senang dalam pembelajarannya. Itu Mbak Ayu. Ada matur nuwun Ibu. Nanti kita bahas bersama-sama. Selanjutnya monggo Bu Ita atau Putri dulu, silahkan untuk menyampaikan
kegiatan pembelajaran nggih, dari Senin ngapain, apa saja yang dilakukan sampai hari Sabtu. Pelan-pelan saja, monggo silahkan. Dulu, Bu. Jadi itu sehat. J, Mbak Ayu, matur suwun waktunya untuk pembelajaran yang saya laksanakan. Jangan matiin dulu, Bu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya pembelajaran yang saya jalankan sesuai dengan jadwal yang dibuat sesuai implementasi Merdeka, Mbak Ayu. Awal pelajaran, anak berbaris, berhitung ringan, dan yang bisa jawab masuk ke kelas dulu. Kalau sudah semua masuk, berdoa, menyanyi lagu wajib, Pancasila. Berdoanya berdoa sendiri-sendiri atau mengucapkan doa tertentu bersama-sama? Doa apa, Bu? Berdoa sesuai Bu, anak yang memimpin satu, ketua kelasnya memimpin di depan. Berdiri dulu, berdoa mulai. Untuk kelas 1 kan yang ringan-ringan, Bu. Terus berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Oke, berarti berdoa sendiri-sendiri. Setelah selesai berdoa, bernyanyi lagu wajib. Terus mengucapkan Pancasila 5 sila itu, Bu. Terus baru menyanyi pelajar Pancasila. Tepuk-tepuk. Setelah itu baru masuk ke pembelajaran awal. Pertanyaan pemantik dulu. Terus lanjut pembelajaran inti sesuai jadwal setiap harinya, Mbak Ayu. Untuk hari Sabtu pembelajaran proyek lanjut ekstra pramuka sampai jam 12. Untuk pembelajaran intra setiap harinya kita awali dengan literasi, Mbak Ayu, membaca sambil saya sebagai guru kelas 1 melihat perkembangan siswa yang sejauh mana anak yang sudah lancar membaca. Jaringannya Putri sepertinya bermasalah, nggih. Bu Ita juga terputus nggih mendengarnya. Jaringannya tadi sempat terputus jaringannya Putri. Tadi sampai ya, Mbak Ayu, intra. Sekarang sudah. Nggih, bisa diulangi lagi. Sudah, Mbak. Sudah. Sudah, Mbak. Ya, untuk pembelajaran intra saya ulangi ya, Mbak Ayub ya. Nggih. Untuk pembelajaran intra setiap harinya kita mengawali dengan literasi atau membaca sambil gurunya melihat perkembangan siswa, sejauh mana siswa sudah lancar membaca dengan dieja atau sama sekali belum bisa membaca. Yang dari awal dari TK itu nol putul, Mbak Ayu, belum bisa membaca sama sekali. Untuk yang sudah saya jalani selama ini, yang sudah sampai masuk PTS, itu yang sudah lancar membaca 5 anak, yang mengeja 5 anak, yang belum bisa sama sekali 2 anak, Mbak Ayu, dari siswa saya yang 12. Dan yang sistem saya, Mbak Ayub, yang belum bisa tidak saya paksakan untuk bisa, Mbak. Kalau temannya itu lanjut ke, kan saya kasih Mbak, lembaran-lembaran dari yang 2 kata, 1 kata, 2 kata, sampai yang membaca penuh. Untuk yang belum bisa sama sekali itu, Mbak, itu saya beri kertas, menulis dulu huruf A sampai Z. Itu A sampai Z terus, Mbak Ayu. Untuk saat ini memang betul-betul saya itu prihatin dengan 2 anak ini, Mbak Ayu. Karena saya sistem dengan bagaimana di rumah tidak dilanjut sama orang tuanya. Kalau untuk mengurusi 1 atau 2 anak ini, kasihan anak yang lain, tapi guru tidak kurang akal, Mbak Ayu, dengan berbagai cara. Akhirnya ini sudah bisa menulis A sampai Z. Walaupun temannya ada yang sudah lancar membaca dan videonya ada, Mbak Ayu. Kalau Mbak Ayu pengen video membaca, yang mengeja, yang lancar, yang belum bisa sama sekali.
itu dari penjumlahan ringan sampai sekarang sudah masuk bersusun. Putus-putus. Sudah. Silakan dilanjut, Putri. Sudah. Itu untuk sekilas pembelajaran bahasa ya, Mbak Ayu. Untuk pelajaran matematika dari mengenal huruf 1 sampai 20 dulu, 1 sampai 30. Ini sudah 1 sampai 100 sudah bisa. Aduh. Jaringannya ini ya. Iya. Nggak apa-apa, Putri. Mungkin bisa di volumenya dibuat, bisa dikecilkan gitu. Dilanjut aja, Putri. Nggak apa-apa. Mbak Ayu. Sudah bisa, Mbak Ayu? Sudah. Sudah, sampun, Mbak. Sampun. Monggo dilanjut. Untuk pembelajaran matematika, tulis huruf 1 sampai 20. Lanjut sampai 20, sampai 30. Nah, ini sudah bisa menguasai menulis 1 sampai 100, sampai 100 sudah bisa. Bahkan ada yang 1 sampai 200 sudah bisa. Terus penjumlahan ringan, pengurangan ringan. Sekarang sudah masuk pada penjumlahan susun dan pengurangan susun. Dan untuk matematika itu 10 anak hampir dikatakan sudah bisa, Mbak. Yang 2 anak itu ya yang mungkin itu kalau masuk kelas inklusi itu anak yang masuk lamban belajar, Mbak Ayu. Ya maklum, Mbak, karena di rumah tidak dilanjut dengan orang tuanya, maksudnya pembelajaran di rumah. Cuma pembelajaran di sekolah tok yang didapat. Yaitu sedih saya seperti itu, Mbak. Kalau kasih materi anak tidak bisa itu kayak piye gitu, Mbak, di hati saya itu kayak ada yang ganjil. Tapi kalau ada anak yang saya sudah bisa lancar itu bangga, Mbak, ikut bangga. Karena apa? Memang kan tugas kita itu pelayan, Mbak. Pelayan untuk mendidik anak-anak. Ya, mohon maaf bukan berarti mengecilkan daerah sekitar sekolahan saya. Di sekitar sekolahan saya itu memang menengah ke bawah, Mbak. Jadi anak itu begitu pulang sekolah itu ya dibiarkan. Buku itu saya kasih apa itu, Mbak? Latihan membaca itu sampai sobek-sobek sampai hilang. Berkali-kali saya kasih buku petelot. Kalau sudah dikasih jadwal di share di grup itu nggak pernah, Mbak. Ada yang di tas saya koreksi itu jadwalnya tidak ada, tidak membawa buku sama sekali. Jadi saya setiap hari itu harus siap pulpen, Mbak Ayu. Petelot setip itu harus siap karena Bu tidak punya pensil, Bu tidak punya setip. Begitulah keadaan itu, Mbak, untuk pembelajaran pendidikan Pancasila. Itu untuk sekarang sudah sampai masuk ke hak dan kewajiban siswa di rumah dan di sekolah. Untuk pelajaran seni, untuk sementara ini karena kelas rendah, Mbak, itu masih saya nyanyi-nyanyi, Mbak, menggambar, bernyanyi. Untuk yang tingkatannya lebih tinggi belum, Mbak. Begitu, Mbak, sekilas, Mbak, untuk pelajaran yang sudah saya sampaikan ke siswa-siswa saya. Untuk proyeknya, anak saya ajak langsung keluar, kadang ya ke sawah, ke sungai, ke lapangan, dan sudah tahu memilah sampah organik dan non-organik. Begitu, Mbak, kiranya, Mbak, kalau kurang sempurna mohon
Mohon tambahan, mohon arahan dari Mbak Ayu. Aduh, iya bermasalah. Suara Mbak Ayu nggak terdengar. Ah ya Allah, belum tak buka Bu Miki. Apa ya mau dari pagi ini? Nggih. Suara saya sampun terdengar dengan jelas. Putri, Bu Werni, Bu Ita. Baik. Nggih. Nggih. Nggih, nanti saya lanjutkan tanggapannya setelah dari Bu Ita. Monggo Bu Ita untuk disampaikan dulu bagaimana Bu Ita melaksanakan pembelajarannya. Silakan Bu Ita. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setiap harinya sama seperti Putri tadi, saya mengajar sesuai dengan jadwal untuk setiap harinya. Untuk mengawali pembelajaran, setelah bel berbunyi, anak-anak kemudian berbaris di depan kelas. Ada salah satu anak yang memimpin, kemudian anak yang tadi memberi pertanyaan seputar tentang perkalian atau hafal perkalian, begitu Bu. Kemudian setelah semuanya selesai, siswa masuk ke dalam kelas, kemudian dilanjutkan berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Setelah berdoa, kita biasanya tepuk-tepuk dulu, tepuk semangat, tepuk PPK dan sebagainya itu. Kemudian kita menyanyikan lagu nasional. Setelah itu kemudian dilanjutkan untuk membaca atau kegiatan literasi. Biasanya untuk kegiatan literasinya, saya menyuruh anak-anak untuk membaca secara berlanjut atau estafet, supaya anak-anak lebih fokus gitu perhatiannya. Jadi semuanya menyimak sampai mana nanti saya acak begitu Bu. Setelah itu, untuk mengawali pembelajaran, biasanya saya berikan pertanyaan pemantik dulu seputar materi yang akan saya ajarkan. Bila memang dalam materi itu bisa saya peragakan, maka saya akan memeragakannya. Seperti yang kemarin dalam pelajaran matematika tentang materi membaca bilangan sampai triliunan, miliaran, itu saya mengajak anak saya membuat alat peraga dari kertas. Saya potong kecil-kecil, kemudian di kertas itu saya kasih angka-angka 0 sampai 9, kemudian saya minta anak untuk menempelkannya ke depan. Saya membacakan bilangannya, kemudian anak yang menulis angkanya, seperti itu Bu. Untuk mengetes apakah anak sudah bisa atau belum. Dan untuk seperti misalnya di pelajaran yang IPAS kemarin, seperti pas materi bagian-bagian tumbuhan dan bagian-bagian bunga, itu saya meminta siswa atau anak untuk membawa macam-macam tanaman, macam-macam bunga, seperti itu saya jelaskan bagian-bagiannya. Dan untuk di pelajaran matematika, biasanya kalau saya beri pekerjaan atau saya beri soal itu biasanya saya cek satu-satu, saya muter gitu, biasanya saya cek, oh anak ini udah bisa apa belum, dan kalau belum bisa, nanti akan saya jelaskan kembali, seperti itu. Dan biasanya pada saat proses pembelajaran itu saya hanya akan memberikan pertanyaan secara lisan untuk mengecek kemampuan anak. Dan untuk di akhir materi, di akhir pembelajaran untuk mengetahui apakah anak sudah memahami materinya atau belum, biasanya saya berikan soal evaluasi, seperti itu. Dan biasanya pas adzan untuk kelas atas, saat adzan luhur itu biasanya sholat berjamaah bareng-bareng. Setelah itu untuk siswa kelas 4, 5, 6 itu akan ada tambahan
jam atau ekstrakurikuler. Untuk yang kelas 4, untuk hari Senin dan Selasa itu untuk persiapan ANBK. Untuk hari Rabunya PAI, untuk hari Kamisnya olahraga, dan untuk hari Sabtunya proyek. Karena ini untuk kelas 4 kan juga ikut ANBK, Bu. Jadi untuk yang jam pagi biasanya saya berikan latihan ANBK dulu, baru kemudian saya ke proyeknya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya izin menanggapi dulu terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Warni selaku Kepala Sekolah. Apabila suara saya tidak terdengar atau kurang jelas, mohon saya diberi informasi, nggih, Ibu-ibu. Baik, yang pertama sudah cukup baik, ada tindak lanjut dari Bu Warni dan tim dari hasil pendampingan kita di bulan lalu. Jadi bulan lalu itu kan kita sudah melaksanakan PMO, refleksi, dan juga lokakarya. Nah, dari refleksi tersebut, ibu-ibu mengetahui bahwa ada tingkatan-tingkatan dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Nah, nanti bisa disimak kembali untuk materi refleksinya, itu bisa digunakan sebagai acuan dari ibu-ibu melaksanakan implementasi IKM ini. Jadi yang paling pertama itu terkait dengan KUSP. KUSP-nya dari Tunggul 2 itu kan sedang proses pengesahan dari dinas gitu. Sudah disahkan. Sudah disahkan, baik. Kalau saya tidak keliru itu pengesahan itu karena dinas yang meminta Bu. Nah, nanti kalau Bu Ayub sudah tiap awal ajaran baru kami membuat kurikulum untuk tahun ke depan. Kebetulan di Tunggul 2 kan 2 kurikulum, yaitu kurikulum IKM dan PSP ini. KUSP. Nah, KUSP yang sudah disusun itu kan nanti Bapak Ibu bisa review, bisa melihat sudah di tingkat mana KUSP-nya. Nah, kita itu kan bulan Desember nanti ketemu untuk refleksi kembali. Nah, di bulan November coba dibuka KUSP-nya yang sudah ada, lalu kemudian di-review, dilihat kembali kiranya apakah diperlukan pengembangan dari KUSP yang sudah ada tersebut. Karena pasti ketika Bapak Ibu menyusun KUSP itu kan pada saat setelah PKP namun sebelum pendampingan, sebelum refleksi. Nah, sekarang itu kan sudah mengetahui kalau direfleksi itu KUSP-nya ada 4 tingkatan. Jadi yang diharapkan KUSP dari setiap sekolah itu sudah berada di tingkat 4 nantinya. Jadi bisa monggo dicermati mana yang belum, nanti dikembangkan KUSP tersebut sampai memenuhi indikator-indikator yang ada di tingkat 4 khusus untuk KUSP. Demikian juga untuk pembelajaran di kelas. Nah, salah satu dari core-nya itu kan kurikulum Merdeka ini diharapkan pembelajarannya itu berdiferensiasi atau memiliki variasi di dalam pembelajarannya. Nah, untuk memudahkan Bu Ita dan Putri di dalam proses refleksi dan review pembelajaran itu nanti, monggo Bu Ita dan Putri bisa mencatat di catatan pribadi Bu Ita dan Putri apa saja, metode apa saja yang sudah diterapkan
oleh Bu Ita dan Bu Tri. Jadi bermain apa, bernyanyi apa, membuat kertas apa, menggunting apa, oh keluar lapangan di mana, kapan, itu semuanya dicatatkan Bu Ita dan Bu Tri. Jadi demikian halnya dengan pembelajaran, itu kan nanti ada tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Nah, diharapkan juga ketika sudah selesai pendampingan atau malah sebelum pendampingan, pembelajaran dari Bu Ita dan Bu Tri ini masuk kategori tingkat 4 dalam melaksanakan IKM. Seperti itu. Nah, nanti bisa dicek variasi apa yang sudah dan yang belum dilakukan. Untuk menunjang itu semua, tentunya Bu Tri dan Bu Ita perlu referensi. Bu Ita dan Bu Tri bisa melihat YouTube, melihat PMM, bukti karya yang diunggah oleh guru-guru lain, melihat di websitenya Kemdikbud yang khusus tentang Merdeka Belajar ini, atau juga bisa saling berbagi praktik baik dengan guru-guru lain. Nah, untuk itu, besok itu kan kita ketemu pada saat lokakarya secara luring. Nah, saya memberikan alokasi waktu atau tugas khusus nih kepada guru-guru dampingan saya untuk saling bertanya dengan sekolah lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya di sekolah dampingan saya saja, tapi juga sekolah yang lain. Jadi silahkan saling bertanya metode pembelajaran di SD lain itu seperti apa. Kalau dampingan saya itu kan ada Tunggul 2, ada JT1, ada Wonokerso 3, ada Mojokerto 1, Celep 5, sama Kroyo. Nah, itu nanti dimanfaatkan forumnya ketika lokakarya bertemu secara langsung untuk kenalan dan eksplorasi apa sih yang sudah dilakukan, praktik baik apa. Nah, dari sana barangkali ada yang cocok dengan kondisi dan karakteristik dari peserta didik Tunggul 2. Nah, jadi bisa diterapkan. Kalau saya bisa menyampaikan di sini, itu memang kemarin kan saya baru berkesempatannya kan bertemu dengan anak kelas 4. Anak kelas 1 itu kan belum bertemu nggih Bapak Ibu-ibu. Jadi memang kondisinya berbeda-beda. Nah, kesempatan pendampingan ini bisa ibu-ibu manfaatkan untuk saling berbagi praktik baik. Jadi nanti ketika lokakarya silakan saling ditanyakan. Dan di PMO bulan depan, di PMO bulan November, saya akan bertanya hasilnya. Hasil dari bertanya dari sekolah-sekolah lain itu seperti apa gitu. Jadi oh, kalau misalnya Bu Ita tadi cerita sudah ada asesmen yang dilakukan, ya sudah baik dan sudah ada variasi pembelajaran. Nah, kalau bisa menyampaikan juga di sini untuk yang baru saja, saya ceritakan yang baru saja itu saya baru saja melakukan PMO dengan Puro 2. Nah, untuk kelas 4-nya itu sangat variatif. Jadi guru kelasnya Bu Diana menyampaikan adanya variasi pembelajaran yang luar biasa banyak seperti itu. Nah, nanti Bu Ita bisa berdiskusi dengan Bu Diana dan juga yang lainnya mana yang bisa diterapkan, saling diterapkan. Nah, itu bisa menjadi tambahan referensi atau ide bagi ibu-ibu semua untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi tidak masalah nggih ibu-ibu, ini kan juga baru bulan kedua pendampingan. Nanti kita masih bertahap di bulan-bulan berikutnya. Jadi diharapkan adanya variasi atau diferensiasi pembelajaran ini gitu. Nah, salah satunya yang bisa saya berikan masukan adalah dengan sharing, bertanya dengan guru di sekolah lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk dicatat. Jadi ketika
Bu Ita juga ditanya oleh sekolah lain sudah melakukan apa saja, nanti Bu Ita tidak perlu repot-repot untuk mengingat, tinggal dibaca saja atau diberikan saja catatannya, dan itu bisa menjadi apa ya, asetnya dari Bu Ita, itu bisa untuk pegangan di dalam melakukan pembelajaran di tahun depannya lagi, di semester depan gitu. Jadi menurut saya baik untuk dilakukan pencatatan itu. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan dan tidak lanjuti untuk ibu-ibu semua terkait dengan P5. Nah, saya ingin melakukan konfirmasi yang pertama terkait dengan penjadwalan. Nah, di PMO saya yang sebelumnya itu sepertinya ada mispersepsi terkait dengan P5. Nah, ini saya sampaikan terlebih dahulu kepada ibu-ibu terkait dengan P5-nya ini. Barangkali kok ada mispersepsi juga, nggih. Jadi yang pertama, salah satu kewajiban atau luaran atau hasil yang harus dicapai oleh sekolah penggerak ini melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu tadi. Nah, P5 itu bukan intrakurikuler tapi kurikuler. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu kan sudah membuat jadwal intrakurikuler nggih, sesuai aturan JP dari Kemdikbud, betul? Nah, JP itu dihitung. JP itu dihitung. Lalu kemudian untuk P5-nya ini adalah 20-25% dari JP-nya yang tadi itu, yang intrakurikuler itu. Jadi jangan digendongkan, jangan disatukan dengan JP-nya intra. Gitu. Itu yang ingin saya konfirmasi dulu, nggih. Saya kan belum tanya untuk tunggul 2 seperti apa. Jadi JP-nya itu tuh terpisah gitu kan, sudah ada aturannya nggih, untuk bahasa Indonesia sekian JP, matematika sekian JP. Nah, untuk kelasnya Bu Ita dan Bu AC itu dihitung dulu, JP-nya intra itu dihitung dulu. Nah, nanti monggo kesepakatannya boleh 20% sampai 25% dari JP itu berapa. Nah, lalu dibuatkan jadwal terpisah untuk melaksanakan P5 itu. Mau di jadwal blok juga boleh. Ada yang 1 minggu, di minggu ini tuh khusus P5 semuanya. Oh, mau dijadwalkan di hari Senin jam sekian, oh hari Rabu jam sekian. Nah, itu tapi di luar JP-nya intra tadi, tidak ikut digendongkan, tidak ikut intra gitu loh. Nah, mungkin saya yang salah persepsi. Sekolah saya yang lain itu setiap hari Sabtu melaksanakan P5. Nah, padahal di hari Sabtu itu ya saya belum konfirmasi kembali nggih, di hari Sabtu itu kan ada jadwalnya intra. Nah, kalau yang jadwalnya intra itu dibuat P5 terus, ya itu juga nggak boleh gitu. Jadi alokasi untuk P5 itu untuk jadwalnya tersendiri, tidak gendong intra gitu. Nah, monggo di jadwalnya itu nanti bisa disampaikan jadwalnya seperti apa. Itu yang pertama terkait dengan jadwal. Nah, lalu berikutnya terkait dengan peserta. Jadi P5 ini itu kan goalnya ada di pengembangan karakter atau value peserta didik, ya 8 dimensi tersebut. Nah, itu baiknya ketika melaksanakan proyek itu alokasinya ada perwakilan-perwakilan dari kelas lainnya. Jadi melibatkan seluruh anak, tidak kaku dan terkhusus kelas 1 dan kelas 4 saja, tapi kelas lainnya juga diajak
diajak. Misalnya kok ada keterbatasan, tidak semuanya, tapi ada perwakilan. Jadi ada pengenalan juga bagi murid kelas lainnya untuk mengembangkan karakter dan mencapai dimensi tersebut. Itu. Nah, itu beberapa hal terkait dengan P5 yang ingin saya sampaikan dan konfirmasi di Tunggul 2 ini seperti apa. Jadi P5 adalah co-kurikuler. JP-nya diambil 20-25% dari JP intraefektifnya. Tidak di gaplok kayak gitu loh. Nah, terlepas misalnya, oh di mata pelajaran matematika ini anak mau diajak bermain di luar kelas atau menggunakan metode ini, ya silahkan. Seperti itu. Silahkan juga enggak apa-apa, itu diferensiasi variasinya. Tapi pelaksanaan P5-nya ini kokurikuler, ada jadwal tersendiri untuk melaksanakan P5. Nah, monggo silahkan dikonfirmasi atau disampaikan kondisi jadwal atau pelaksanaan P5 di Tunggul 2 seperti apa, atau barangkali kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan Ibu-Ibu, monggo. Ya, Bu Ayub, tentang jadwal di Tunggul 2, ini untuk proyek itu sudah dilaksanakan, sudah dijadwalkan setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kita terutama kelas 1 dan kelas 4 itu pelajarannya adalah proyek. Seperti itu Mbak Ayub. Sedangkan untuk pelaksanaan menyeluruhnya itu kami juga bingung Mbak Ayub. Itu apa saya masukkan ke SBDP atau karena kan untuk jadwal kelas 1, kelas 2, 3, 5, 6 itu intra, tidak ada pelajaran proyek, maksudnya seperti itu. Lah, untuk kelas 1 pelajaran proyeknya itu ada satu dari awal jam 7.30 menit sampai jam 10.45 untuk hari Sabtu itu pelajaran proyek. Nah, setelah jam 11 sampai jam 12 itu diadakan ekstra, yaitu pramuka karena wajib itu untuk kelas rendah terutama. Nah, yang kami bingungkan di sini untuk proyek ini kami sudah mempunyai angan-angan, maksud saya dengan Bapak Ibu Guru, nah untuk kelas 1 pada waktu rapat saya juga menyampaikan untuk proyek ini tidak hanya kelas 1 dan kelas 4, tapi kelas lainnya juga menyesuaikan. Nah, saya bingungnya ini tak kasih ke maksudnya tak kasih pada mata pelajaran apa, atau saya bingungnya ambil jam apa. Seperti itu Mbak Ayub. Selama ini itu yang kami lakukan. Itu Mbak Ayub, makasih. Baik. Berarti ibu-ibu sudah persepsinya sudah sama bahwa P5 itu dijadwalkan secara khusus, terpisah, bukan ikut di intranya. Oh ini lagi mapel, lalu kemudian kita project, itu enggak Bapak Ibu. Nah, untuk mengatasi terkait dengan pertanyaan atau kebingungan Bu Warni tadi, ya memang harus ada alokasi khusus yang sekiranya itu dimungkinkan adanya partisipasi dari kelas lainnya gitu, atau misalnya ambil satu siswa saja dari kelas-kelas lainnya atau 2. Nah, itu bisa ditanyakan di anak tersebut jadwalnya yang longgar dan pas. Memang yang paling rumit adalah terkait dengan penjadwalan. Seperti itu, terkait dengan penjadwalannya. Nah, itu silakan nanti didiskusikan. Yang jelas pada saat pelaksanaan P5-nya itu diharapkan
membedakan tidak hanya kelas 1 dan kelas 4 saja, tapi tidaknya ada partisipasi dari kelas lainnya. Karena kan ini bukan masuk di intra, tapi kurikuler yang untuk pengembangan, goalnya adalah pengembangan karakter itu. Ya jangan sampai misalnya, oh temanya pengelolaan sampah, kelas 1 sudah mahir sekali bisa membedakan sampah organik, tapi kan kasih sayang Eman, mumpung ada kesempatan proyeknya, ada kelas 6 yang masih tidak bisa atau belum bisa membedakan sampah organik dan anorganik, kan malah jadi ketimpangan seperti itu kan. Jadi bisa untuk anak lainnya juga gitu. Nah, memang salah satu tantangannya adalah di penjadwalan itu. Nah, nanti Terus selama ini kami masukkan dalam pembiasaan yang kelola sampah itu, yang lainnya itu pada waktu anak-anak mengadakan senam Jumat sehat atau Jumat bersih, setiap Jumat kita akan mengadakan senam. Di waktu itulah kita masukkan materi-materi itu kepada anak secara umum. Sementara seperti itu Bu, yang Mbak Ayu yang lakukan ya dengan kami tadi. Nah, Ya itu tidak apa-apa, kan tidak ada mata pelajaran senam sehat, jadi kan itu tidak mengganggu. Berarti sudah pas, berarti pelaksanaan proyek untuk yang bersama-sama bisa di jam itu, bisa di hari Jumat di jam itu untuk semuanya gitu. Jadi ada partisipasi, tidak kaku. Ini hanya untuk kelas 1 dan kelas 4 saja, karena goalnya untuk sekolah itu kan pada murid gitu, dan proyek ini tuh tidak kaku untuk 1 dan 4 saja, tapi untuk seluruh anak di sekolahan tersebut gitu, sekaligus mengenalkan juga value dari tema yang diambil oleh Tunggul 2 itu. Berarti persepsinya sudah sama Bapak Ibu, karena ada sekolah saya yang karena sudah disetting Mbak Ayu, nggak bisa ya nanti kalau semester depan dan tahun depan. Nah, terus saya sampaikan loh, aturannya ngaten Bapak, jadi tidak kaku untuk kelas 1 dan kelas 4, karena ini bukan intrakurikuler yang masuk di kelas 1 dan kelas 4 itu, tapi ini kokurikuler, ini untuk proyek dari sekolah tersebut, seperti itu. Jadi saya ayem untuk Tunggul 2 berarti sudah ada persepsi yang sama, alokasi jadwalnya di luar jam intranya gitu. Nah, selanjutnya mungkin bisa dicatat juga dan didokumentasikan juga. Jadi hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dan melakukan apa, mana dokumentasinya khusus untuk, jadi Ibu bisa menyiapkan tim khusus untuk melakukan pendataan terkait pelaksanaan P5 itu, supaya ketercapaian 20-25% dari JP efektif itu ya bisa di mana buktinya, bisa disampaikan saja, oh sudah tercapai seperti itu. Jadi dicatat saja kapan melakukan itu semua, karena kan ini kan jangka waktunya kan 1 tahun. Kalau tidak ada dokumentasi, tidak ada catatan, nanti khawatirnya kan jadi ambiar gitu loh, padahal sudah dilakukan, jadi ingat-ingatnya itu jadi tidak valid, tidak akurat gitu. Itu mungkin itu yang ingin saya sampaikan untuk P5-nya. Silahkan barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Kalau ada, jika tidak, saya lanjut ke tidak lanjut terkait dengan modul. Yang pertama adalah modul ajar dan yang kedua adalah modul project. Nah, silahkan monggo Cinten yang akan menyampaikan terkait dengan kabar progres penyiapan kedua modul tersebut. Sampai mana? Silahkan. Modul ajar kalah modul proyek. Modul ajar, ya, modul ajar kami kemarin pada waktu rapat itu menyepakati kalau modul ajar kita
ambil dari yang disediakan kementerian atau kita ambil contoh-contoh yang ada di YouTube. Demikian juga dengan modul proyeknya, Mbak Ayu. Itu kita ambil, kita tiru, kita modifikasi sesuai dengan karakteristik yang ada di SD kita. Itu Mbak Ayu, mungkin yang lain bisa menambah, Mbak Yudita. Maksudnya sudah jadi, sudah dibuat atau baru sampai mana gitu, Bu? Sudah modul ajarnya sudah ada yang jadi. Kemarin kan maksudnya kan tiap mau mengajar, saya kan harus minta modul ajar kepada Bapak Ibu guru, terutama semuanya untuk kelas 1 kemarin juga sudah menyodorkan untuk saya tanda tangani untuk modul ajarnya juga. Mbak Tri itu juga modul ajar juga Mbak Tri. Kalau modul ajar, terus kalau modul proyeknya yang jelas Mbak Ayu, kemarin saya ambil dari contoh dari kementerian, saya diskusikan dengan teman-teman terutama kelas 1 dan kelas 4. Setelah itu saya print, saya kasihkan ke guru kelas 1 dan kelas 4 supaya dipelajari dan diterapkan di kelasnya masing-masing. Seperti itu, Mbak Ayu, monggo kalau yang lain. Untuk modul ajarnya berarti semua mata pelajaran sampun nggih Ibu untuk tunggul 2 nggih. Sampun. Nggih. Juga sudah karena sudah saya kasihkan dari awal tahun ajaran baru, Mbak Ayu. Masalahnya kita kan harus belajar apa yang harus kita terapkan. Kita belajar dari modul itu yang dari beberapa modul itu kita ambil salah satu yang sesuai dengan SD kita, terus kita musyawarahkan bersama. Kita terutama untuk kelas 1 dan kelas 4 saya tekan dipelajari, setelah dipelajari nanti apa yang akan diterapkan di kelas itu bagaimana. Saya juga kadang-kadang minta lebih jelasnya ke guru kelas 1 untuk praktek yang proyeknya itu dan modul ajarnya. Seperti Mbak Ayu. Nggih. Baik, berarti modul ajar dan modul proyek untuk kedua temanya sampun nggih. Baik. Tema 1. Baru tema 1. Nggih. Hidup berkelanjutan yang proyeknya. Iya. Nggih. Nah, sekarang silakan Bu Warni dan juga Putri dan Bu Ita menyampaikan bagaimana komunikasi atau pelibatan orang tua atau wali murid di dalam pembelajaran dan kebijakan sekolah. Bagaimana proses yang terjadi sekarang ini? Untuk pelibatan dengan dengan wali murid setiap hari kita berinteraksi, Bu Bayu, karena kita mengadakan grup paguyuban untuk kelas 1 itu setiap hari kalau ada kendala apa-apa saya sampaikan ke grup. Misalnya ini perkembangan anaknya sampai segini, mohon bantuannya Bapak Ibu, misalnya seperti itu Mbak Ayu. Untuk anak-anak di rumah ini diperhatikan untuk dibimbing, untuk membaca, menulisnya, sampai perkembangannya sampai begini, sampai videonya itu saya kirimkan ke grup, biar Bapak Ibunya itu bisa menilai, oh anak saya perkembangannya sampai begini, oh anak saya sampai begini. Itu selalu setiap hari berinteraksi dengan orang tua wali murid, setiap hari tidak Mbak Ayu. Karena kita punya grup paguyuban, dan ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, seperti itu. Oke, baik. Monggo untuk Bu Ita, pripun? Hampir sama dengan Putri, kan ada
WA grupnya untuk masing-masing kelas. Lah itu kita manfaatkan untuk berkomunikasi dengan wali murid gitu. Nggih. Baik, wali murid dimintai masukan atau seperti apa, atau hanya sekedar pemberitahuan dan menyampaikan informasi? Saat ini baru sekedar pemberitahuan dan informasi saja. Oke. Baik, Bu Werni, Bu Ita, dan Putri, di dalam PMO ini kan ada 44 instrumen. Bentar nih. Oke, Ibu-ibu, jadi PMO ini kan ada 44 instrumen. Nah, ini tadi saya sudah mengisi untuk beberapa instrumen di PMO bulan Oktober ini. Silahkan untuk dibaca, dicermati. Ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan. Kalau tidak, mohon Ibu-ibu bisa bilang lanjut, nanti saya scroll lanjutkan ke instrumen berikutnya. Apakah instruksi saya sudah cukup bisa dipahami, Ibu-ibu? Nggak jelas sih. Lanjut aja, Pak Ayu. Oke, lanjut. Nih. Bu. Nggak ketok ya, Mbak. Atau kalau yang menggunakan laptop Bu Ita atau pripun? Nggih, pakai HP nggak kelihatan. Bu Ita, monggo. Yang ini penilaian saya untuk Tunggul 2 di bulan Oktober. Oktober. Nggih. Merupakan penyesuaian. Nggih, lanjut yang nomor 2, Bu. Nggih, lanjut. Memang baru penyesuaian ya. Nggih, lanjut. Nggih, lanjut. Nggih, lanjut.
Nggih, lanjut. Nggih, lanjut, Bu. Iya. Nggih, lanjut. Nggih, lanjut, Bu. Nggih, lanjut, Bu. Nggih, lanjut. Nggih, Bu, lanjut. Cek satu ya anu nih.
Nggih, lanjut aja, Bu. Nggih, sudah, Bu. Nggih, Bu. Sudah. Itu kalau misalnya yang untuk laptopnya itu kalau belum mencukupi gitu berarti bagaimana, Bu? Oke, kalau belum, nah ini ditulis di sini kenapa kok belumnya, terus kira-kira solusi apa yang diharapkan, gitu. Oh, nggih. Untuk yang laptop yang kemarin, sekarang kan untuk yang kemarin itu apa ya namanya, nggih? Perangkatnya sudah pripun nggih? Apa namanya? Kalau dulu kan kalau baru core i3, Oke, sekarang kan oke. kebanyakan yang itu core-nya itu. Iya, tapi kalau hambatan di sini, kalau misalnya kenapa belum karena tidak ada, itu nggak bisa dimasukkan karena kan sudah ada anggaran yang diberikan gitu. Kalau terkait dengan Oh, kebijakan, ya kebijakan tidak bisa membeli laptop itu kan dari dinasnya. Tapi kemarin informasi yang saya terima, jika misalnya memang diperlukan, dinas mengizinkan untuk pembelian laptop. Kemudian dari kementerian itu nanti ada bantuan laptop lagi yang diberikan kepada sekolah. Kalau bantu dari kementerian itu biasanya Chromebook apa itu Mbak ya? Oh, Chromebook nggih, Google Chromebook niku nggih. Nah, untuk tahun ini SD Tunggul 2 juga kejaring, tapi belum turun nggih. Nggih. Yang seperti SD kita itu yang untuk laptop yang untuk core-nya tinggi itu loh, Bu Ayu, karena yang kemarin itu nah, kan lemot. Nggih. Nah, itu coba disarankan dari bos reguler karena beras kan muridnya sedikit, jadi untuk handle yang mungkin 15 atau 18 jutaan untuk laptop, yang lainnya kan nggak bisa jalan seperti itu Bu Ayu, masalah gitu. Nah, itu kemarin dari Wonokerso 3 itu salah satu stafnya komunikasi dengan dinas itu diperbolehkan Ibu dengan Tukin itu membeli laptop atau bisa follow up gitu. Ibu bisa coba bertanya kembali dengan dinas
terkait dengan pembelian laptop menggunakan Tukin ini. Oh iya Mbak Ayu, kebetulan kan di triwulan selanjutnya ya Mbak Yunita, kita menganggarkan komputer 2. Nah itu nanti saya komunikasi dengan dinas yang komputer itu dialihkan ke dialihkan ke itu bisa ndak untuk di perubahan ya, betul atau Ibu silahkan komunikasi dengan Pak Sri. Kemarin saya dapat informasi kalau jika memang betul-betul terpaksa itu diizinkan 1 atau 2 gitu. Monggo nanti Bu Warni bisa komunikasi dengan Pak Sri. Kemarin saya dapat informasi dari Wonokerso 3 demikian untuk pembelian laptop dengan dana Tukin ini. Begitu. Ya, Mbak Ayu. Ini kemudian saya lanjutkan. Kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, Oh iya, untuk pengawas dari Tunggul 2 ini siapa, Bu? Bu Sri Kospini, Mbak Ayu. Oh, sudah saya kirim link juga sih, tapi sampun. Oh, ini kayaknya kalau saya nggak salah ingat itu beliau tidak pernah ikut di PMO yang bulan lalu dan bulan ini. Bulan lalu ikut. Oh, bulan lalu ikut. Berarti bulan ini. Berarti ada kendala mboten napa-napa. Ini selanjutnya saya laporkan seperti ini. Pripun ada konfirmasi masukan? Kita nggak jelas, aku nggak. Oh, nggak jelas Ini anggarannya cukup, regulasinya sesuai, regulasi dari dinas sesuai dengan program ini. Tidak ada rotasi kepala sekolah dan ada dukungan dari pengawas. Saya laporkan demikian, Bu. Iya, pengawasnya juga Bu, sering ke sini. Mungkin saya kurang komunikasi yang untuk pertemuan ini. Maaf Mbak Ayu. Karena saya lupa. Ini untuk guru non komite mendukung seperti itu. Saya tuliskan di sini. Tidak ada kondisi mendesak, kemudian pandemi COVID tidak menjadi hambatan. Ada hambatan lainnya Bu yang tadi belum kita bahas? Hambatan tidak mungkin. Yang menurut Ibu nanti bisa saya laporkan itu tidak, Yang itu Bu, bukan tugas kesampiran itu sangat tidak sekolah saya mungkin dari beberapa sekolah juga mengalami kendala seperti itu, kesibukan tugas sampiran yang diemban guru. Jadi kalaupun misalnya nanti Mbak Ayu bisa memberi usulan ke pemerintah kalau di SD itu ada tenaga OPS gitu, mungkin lebih baik sekali karena guru itu fokus mengajar, tidak sampirannya begitu banyak kadang-kadang, karena sampiran itu ada tuntutan yang harus segera dilaporkan Mbak Ayu, jadi tidak bisa tidak bisa begini-gini, tidak bisa, jadi harus juga dikerjakan. Mungkin ini merupakan bukan untuk SD saya juga, teman, mungkin seluruh SD juga seperti itu yang kondisi SD negeri lah maksudnya. Itu Mbak Ayu, itu cuma kendala. Itu kalau terkait dengan staf itu apa menjadi kebijakan dari Dinas Disrakin Bu? Karena kalau yang lain itu ada TU-nya itu Bu, kalau di Semarang. Iya. Kalau di SD, di semuanya seperti itu Mbak. Kadang saya juga yang kalau di SD kan juga semua melek IT, maksudnya ada 1 atau 2, kadang ada 1 SD lah itu memikul semua
administrasi dan apa tugas sampirannya kadang diayahi satu guru, kadang dia kan ngajar. Itu saya kadang ya kasihan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi untuk tenaga OPS di Sragen itu sangat-sangat dibutuhkan biar pembelajarannya nanti Nggih. maksimal. Otomatis itu dia bisa Nggih. maksimal. Saya yakin itu. Makasih. Nggih, nggih. Mungkin masukan yang bisa saya coba berikan itu yang pertama ketika ada forum dengan dinas dapat disampaikan Bu, atau kalau misalnya kondisinya memungkinkan ya ada rekrutmen honorer nih khusus untuk operator tersebut. Nah, namun itu kan nanti berimbas nggih karena kan itu ditanggung oleh sekolah dananya untuk membayar honorer tersebut. Nah, itu monggo tergantung dari kebijakan masing-masing sekolah itu seperti apa gitu. Yang jelas tidak ada larangan untuk menambah staf yang sebagai operator sekolah atau administrasi, karena ada TU untuk SD itu ada, tidak kok dilarang seperti itu. Hanya saja mungkin terkait dengan perencanaan dan yang lain-lain kan harus dikomunikasikan dengan dinas. Nah, terkait dengan persetujuan dinas ini yang apa ya, kadang mentok gitu loh Bu. Nah, yang tahu dan paham kondisi dinas dan Kadis Sragen itu yang lebih tahu kan Bapak Ibu sekalian yang sudah kenal dan berhubungan lama nggih. Karena kalau secara forum resmi dari kami itu yang bertemu dengan dinas adalah dari pihak BBGB-nya, Balai Besar Guru Penggeraknya, seperti itu. Jadi kami hanya bisa menyampaikan ke BBGB. Nah, dari BBGB nanti hasilnya sampai atau tidak ke dinas itu kami tidak bisa memastikan, Bu, gitu. Kalaupun sampai, nah apakah dinas mau menerima masukan atau menindaklanjuti masukan itu juga masih belum tahu, Bu. Itu kendalanya. Masalahnya kan dari dinas kabupaten sudah mewanti-wanti kepada kami kepala sekolah tidak diperbolehkan menerima honorer lagi. Jadi untuk itu nggih. Kan punya tenaga TU nah itu saya yang Iya Mbak Ayub itu makasih, ini kan juga sharing sudah saya. Baik, kalau selain itu ada yang ingin dikonfirmasi atau disampaikan, didiskusikan kembali Ibu-Ibu? Enggak ya Mbak. Enggak ada nggih. Baik, jika tidak ada forum PMO kita untuk bulan Oktober ini saya cukupkan. Matur nuwun sangat rawuhipun Ibu-ibu, sehat selalu dan semangat selalu. Insya Allah kita akan bertemu dalam pendampingan berikutnya, yaitu lokakarya secara luring di Sragen, tapi untuk tempatnya saya belum tahu, nanti akan saya sampaikan. Jangan lupa untuk saling sharing dan berbagi praktik baik dengan guru lainnya, dengan kepala sekolah lainnya, ketika di lokakarya. Nanti akan saya tanyakan di PMO bulan November, sehingga dapat tercapai pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik di Tunggul 2, seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu Ibu-ibu semuanya, sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dadah nggih Bu, sami-sami. Monggo sami live. Nggih, sugeng kondur.